Halo, perkenalkan nama saya Maria Fantisia Monaniran dengan NIM 21010600049, mahasiswa semester 6, program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang katabolisme lipid. Nah, ada beberapa tahapan katabolisme lipid. Yang pertama di sini ada pemecahan molekul gliserol menjadi asetil koenzim A, kemudian ada proses aktivasi di sitoplasma, kemudian transport asam lemak ke mitokondria, dan proses beta oksidasi di mitokondria. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini yang pertama itu ada proses pemecahan molekul gliserol menjadi asetil koenzim A. Jadi, lemak di sini akan diubah atau dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian dari gliserol ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3P. Selanjutnya asam lemak ini akan diubah menjadi asetil koenzim A dengan bantuan beta oksidasi. Sehingga setelah menghasilkan asetil koenzim A, dia akan mengalami penurunan atau berkurangnya elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2. Selanjutnya, masuk pada proses aktivasi di sitoplasma. Nah, bagaimana proses aktivasi di sitoplasma? Nah, tahap aktivasi ini merupakan proses pembentukan asil koenzim A. Jadi nantinya asam lemak akan menempel dengan koenzim A. Nah, proses ini terdiri dari dua reaksi. Yang pertama di sini ada reaksi satu dan reaksi yang kedua. Nah, kita lihat pada reaksi yang pertama ini merupakan reaksi di mana asam lemak mendapatkan donor fosfat dari ATP sehingga membentuk asil adenilat yang memiliki energi untuk aktivasi. Sedangkan pada reaksi yang kedua ini asil adenilat yang sudah dihasilkan oleh reaksi pertama tadi akan bereaksi dengan asetil koenzim A. Dia akan bereaksi dengan asetil koenzim A sehingga menghasilkan asil koenzim A. Nah, asil koenzim A inilah yang akan ditransfer menembus ke membran mitokondria. Perlu diketahui juga bahwa di sini terdapat reaksi di mana piroposfat inorganik itu diubah menjadi 2PI atau 2-fosfat inorganik. Nah, ini merupakan reaksi yang berlangsung spontan. Mengapa dikatakan spontan? Karena memiliki delta G yang nilainya negatif. Selanjutnya masuk pada tahap yang kedua yaitu transport asam lemak ke mitokondria. Nah, jadi di sini teman-teman Asil CoA yang sudah terbentuk dari proses aktivasi tadi ditransfer ke dalam matriks mitokondria agar dapat terjadi proses oksidasi. Untuk itu, dia harus melewati membran mitokondria yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Nah, agar dapat menembus membran mitokondria, asam lemak harus ditemani oleh karnitin. Nah, untuk menembus membran mitokondria, asam lemak harus ditemani oleh karnitin. Nah, sehingga terjadi reaksi setelah ditemani oleh karnitin akan terjadi reaksi antara asil koenzim A dengan karnitin membentuk asil karnitin dan melepaskan gugus koenzim A. Kemudian dengan bantuan karnitin asitransferase 1 atau dengan bantuan enzim karnitin asitransferase 1, asil karnitin akan ditransfer menuju ke matriks mitokondria. Jadi di sini dia akan ditransfer menuju ke matriks mitokondria. Selanjutnya dalam mitokondria ini terjadi reaksi kebalikannya, di mana asil karnitin tadi akan bereaksi dengan koenzim A sehingga akan terbentuk asil koenzim A dan karnitin itu akan lepas. Kemudian, karnitin yang terlepas itu tidak berikatan dengan molekul apapun dan dia akan kembali dengan bantuan karnitin
ASI transferase 2. Jadi di sini dia akan kembali dengan bantuan karnitin ASI transferase 2 eh, kembali ke tempat semula. Nah, akhir tahap ini itu adalah hasil koenzim A itu sudah berada di matriks mitokondria dan siap melakukan katabolisme beta oksidasi agar dapat menghasilkan energi untuk kerja sel. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah proses beta oksidasi di mitokondria. Jadi proses beta oksidasi di mitokondria ini berlangsung dalam 4 tahap, yaitu yang pertama itu tahap dehidrogenasi, satu, kemudian yang kedua itu ada hidratasi, kemudian tahap yang ketiga itu dehidrogenase 2, dan yang keempat itu adalah tahap tiolasi atau tahap pemotongan. Nah, kita lihat pada tahap yang pertama di sini. Nah, yaitu dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak koenzim A yang sudah berada di dalam mitokondrion oleh enzim asil koenzim A dihidrogenase menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernafasan suatu molekul FADH2 dan dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Selanjutnya yang kedua itu ada tahap hidratasi, yaitu ikatan rangka pada enoil koenzim A dihidrasi menjadi 3 hidroksi asil koenzim A oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Kemudian yang ketiga itu ada proses dehidrogenase 2, yaitu dehidrogenase 3 hidroksil koenzim A oleh enzim beta hidroksi koenzim A dihidrogenase dengan NADA+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil koenzim A. NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernafasan menghasilkan 3 molekul ATP. Nah, selanjutnya adalah proses yang keempat, itu adalah pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil koenzim tiolase. Nah, pada reaksi ini, satu molekul ketoasil koenzim A menghasilkan 1 molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Nah, kemudian proses degradasi asam lemak selanjutnya itu adalah proses mekanisme pengulangan. Jadi di sini ya, proses yang terakhir di sini pengulangan, proses pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Dengan demikian, 1 molekul asam miristat atau C14 itu akan menghasilkan 7 molekul asetil koenzim A dengan molekul dengan melalui 6 kali beta oksidasi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.